Sebaliknya, kalau kita membeli mata uang base, secara tidak langsung kita menjual mata uang quote. Maksudnya bukan spekulasi dalam arti kata negatif ya. Halo teman-teman trader di seluruh dunia. Kali ini kita akan membahas dan menjelaskan tentang seputar investasi dan trading, bahwa dalam investasi dan trading itu tidak ada habisnya untuk kita kupas ya Pak. Betul. Kali ini kita juga kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Hendro. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik lagi, yaitu trading forex. Ya. Kita akan menjelaskan mengapa pasangan mata uang dapat diperjualkan dalam trading forex dan tujuan dibalik aktivitas ini. Ya. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Baiklah, mari kita mulai. Pertanyaan pertama Pak. Silakan. Mengapa pasangan mata uang dapat diperjualbelikan dalam trading forex? Ya. Pertanyaan yang bagus dan bermutu ini ya. Jadi begini, trading forex adalah ya tempat pertemuan mata uang antara mata uang satu negara dengan mata uang satu negara yang lain. Karena ini merupakan tempat pertemuan, artinya kita sebagai investor maupun sebagai trader bisa melakukan jual dan beli pasangan mata uang tersebut. Misalkan teman-teman beli di euro, artinya secara tidak langsung teman-teman menjual, ya misalnya euro USD, berarti teman-teman beli di euro dan teman-teman menjual US dollar. Kita akan mendapatkan keuntungan atau kita akan mendapatkan profit dari selisih pergerakan mata uang tersebut. Nah, jadi itu adalah mekanisme trading forex. Kita melakukan transaksi jual beli, cuma yang kita transaksikan adalah kontraknya, bukan transaksi fisik. Kalau teman-teman nanya, Pak, kalau saya mau beli fisiknya gimana? Ya belinya ke money changer. Tapi kalau trading forex yang Andrew sering bahas di YouTube, yang Andrew sering bahas, yang sering juga ditanyakan oleh teman-teman adalah transaksi online untuk mata uang. Nah, mata uangnya banyak, ya. Ada pound sterling, ada euro, ada Australian dollar, ada USD Japanese yen, ada Swiss franc dan macam-macam. Intinya kita melakukan transaksi bukan karena kita ingin menukarkan mata uang tersebut, tetapi lebih karena kita ingin mendapatkan gain. Kita ingin mendapatkan profit dari setiap pergerakan mata uang yang bergerak. Kita ingin mendapatkan selisihnya. Itu. Oke Pak, baik. Terima kasih atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Bagaimana cara kerja pasangan mata uang dalam trading forex Pak? Ya. Jadi setiap pasangan mata uang dalam trading forex terdiri atas dua pair alias dua mata uang ya. Mata uang yang di depan itu disebut dengan mata uang base, sementara mata uang yang di sebelah kanan atau mata uang yang kedua disebut mata uang quote. Nah, base dan quote ini disebut dengan satu pair, satu pasang gitu ya. Misalnya kita melihat euro ya 1.15 ya 1.1500. Artinya ya, kalau kita memiliki 1 euro itu bisa ditukarkan dengan 1,15 US dollar atau sebaliknya. Kalau kita mau menukarkan dolar menjadi euro, berapa banyak yang kita harus siapkan? Nah, kalau teman-teman mau membeli euro dengan menggunakan uang dolar, artinya teman-teman harus memiliki 1,15 dolar untuk bisa mendapatkan 1 euro. Nah, jadi itu adalah cara kerja setiap pasangan mata uang. Artinya, mata uang yang di depan adalah mata uang base, yang di sampingnya adalah mata uang quote. Kalau kita melakukan buy dan sell, berarti kita melakukan beli atau jual kepada mata uang yang base. Sebaliknya, kalau kita membeli mata uang base, secara tidak langsung kita menjual mata uang quote. Alternatif lain adalah kalau kita melakukan jual di mata uang base, artinya kita melakukan beli di mata uang quote. Itu ya. Baik, sangat menarik sekali penjelasan dari cara kerja pasangan mata uang di dalam trading forex. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak, apa saja tujuan diperjualbelikannya pasangan mata uang dalam trading forex Pak? Ya, ada beberapa bagian ya.
Yang pertama, yang Andrew paling banyak tahu atau Andrew paling banyak mendapatkan jawaban adalah, Andrew sering tanya kan, kenapa Bapak trading forex? Yang pertama adalah spekulasi. Jadi tujuan dari mereka melakukan transaksi foreign exchange adalah spekulasi. Maksudnya apa spekulasi? Maksudnya bukan spekulasi dalam arti kata negatif ya, bukan spekulasi dalam arti kata mereka sedang berjudi, bukan. Tapi mereka ingin mendapatkan selisih dari harga jual beli yang mereka transaksikan, ya. Mereka ingin mendapatkan gain. Nah, jadi itu yang pertama adalah mereka melakukan spekulasi untuk mendapatkan profit atau mendapatkan selisih dari jual beli dari pergerakan harga yang terjadi setiap hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah perdagangan internasional. Biasanya yang melakukan ini adalah mereka yang punya bisnis berhubungan dengan perdagangan dengan negara lain. Misalnya ya, ada satu, kita importir ya barang-barang dari Jepang. Otomatis kalau kita mau bayar mereka, kita nggak bisa bayar pakai rupiah. Kita terpaksa menggunakan yen Jepang karena mereka mata uang adalah yen Jepang. Nah, kalau misalnya kita punya stok yen di rumah atau di bank, tapi kita tahu ternyata yen ini kedepannya akan melemah, jadi kita bisa melakukan yang namanya adalah lindung nilai. Tapi alasan utamanya kenapa kita membeli USD, kenapa kita membeli yen Jepang adalah untuk melakukan perdagangan internasional. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada juga trader forex atau investor melakukan transaksi karena ingin memanfaatkan disebut dengan arbitrase. Jadi mereka memanfaatkan perbedaan harga antara satu bursa dengan bursa yang lain. Jadi di bursa yang satu mereka melakukan pembelian dengan pair yang sama, di bursa yang satu mereka melakukan penjualan di bursa yang sama juga. Tetapi di sini ada perbedaan harga nih. Nah, selisih itu yang mereka manfaatkan. Walaupun jarang, tapi sekali lagi ini bisa saja terjadi dan bisa dikatakan hampir resikonya kecil karena yang kita lakukan adalah memanfaatkan perbedaan harga antara satu bursa dengan bursa yang lain. Itu disebut dengan arbitrase. Lalu yang keempat, ada juga mereka melakukan trading forex untuk melakukan diversifikasi. Ada satu pepatah mengatakan bahwa kita tidak boleh menaruh telur di dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh pecah semua gitu ya. Jadi ada beberapa investor yang melakukan trading forex untuk diversifikasi tersebut. Misalnya mereka sudah cukup dengan investasi properti, misalnya mereka sudah cukup dengan stok barang mereka, misalnya mereka sudah cukup dengan saham mereka. Supaya mereka bisa mendapatkan return dari tempat lain atau instrumen lain, mereka melakukan diversifikasi di dalam trading forex. Lalu yang nomor 5, ada yang disebut dengan hedging. Hedging itu adalah untuk lindung nilai. Biasanya ini dilakukan oleh, contohnya yang paling konkret adalah pedagang emas. Misalnya mereka punya toko emas nih, mereka punya stok emas banyak, tapi di kemudian hari dia tahu bahwa emas ini akan turun. Apa yang mereka bisa lakukan? Stok mereka emas itu banyak di toko, kan dia nggak bisa jual secara langsung. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka melakukan short selling di dalam futures market, dalam hal ini adalah XAUUSD. Jadi secara fisik emasnya itu ya secara nilai ini memang turun, mau nggak mau karena fisiknya turun, tetapi di dalam kontrak futures mereka, di dalam akun mereka mendapatkan profit. Nah, itu yang disebut dengan hedging. Nah, hedging ini biasanya dilakukan oleh mereka yang punya stok komoditas, selain emas, silver juga bisa. Lalu ada juga mereka itu misalkan mereka punya stok oil, dan ini dilakukan bukan hanya individu, tapi perusahaan-perusahaan besar yang mereka punya stok komoditas. Daripada mereka terpaksa untuk mendapatkan penurunan nilai dari stok yang ada, mereka melakukan hedging. Itu nomor 5. Oke Pak, sangat menarik dan sangat jelas sekali untuk jawaban dari pertanyaan tadi Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, saya ingin bertanya, apa yang perlu dipahami oleh seseorang sebelum terlibat dalam trading forex Pak? Ya, pertama yang harus dipahami tentunya adalah paham tentang resiko. Resiko itu adalah yang pertama. Saran Andrew, jangan pernah trading forex kalau belum paham tentang resiko dan belum menerima resiko. Karena trading forex bukan fixed income. Banyak sekarang kejadian-kejadian yang mengatasnamakan forex trading untuk melakukan penipuan fixed income. Banyak oknum-oknum di luar sana melakukan ya penipuan atas nama robot trading
ya dengan melakukan fixed income banyak. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa trading forex itu adalah jual beli. Kita melakukan jual beli, buy sell. Artinya tidak ada yang fix, tidak ada yang pasti. Karena ini tidak pasti, teman-teman harus menerima dulu resiko terburuk itu apa. Kalau teman-teman sudah menerima resiko, baru teman-teman mulai masuk ke step selanjutnya untuk trading forex, yaitu pelajari analisanya. Ya, analisa itu dibagi menjadi dasarnya ada dua, ada fundamental, ada technical. Fundamental itu apa? Analisa yang berdasarkan dari berita, ya, analisa yang berdasarkan dari berita untuk mengetahui mengapa harga naik, mengapa harga turun. Lalu ada analisa technical, yaitu analisa yang berdasarkan dari chart visual untuk mengetahui ya kapan harga naik, kapan harga turun. Contohnya kita lihat candlestick, pola chart pattern, indikator standar itu visual yang berdasarkan dari mata. Jadi itu dulu step-step yang harus dipelajari. Kalau dua hal basic ini teman-teman belum kuasai, belum pahami dan belum terima, sarannya itu jangan pernah trading forex. Karena ingat, tidak ada satu pihak pun yang memaksa, termasuk Andrew, untuk memaksa kalian untuk trading forex. Karena trading forex itu adalah pilihan, bukan keharusan. Ya, bukan harus seperti kalau kita makan, wah kita setiap hari harus makan, bukan begitu. Anda tidak trading forex tidak mati, ya. Jadi trading forex sekali lagi pilihan. Trading forex juga memilih siapa yang cocok untuk bisa sukses di dalam trading forex. Dan semua orang bisa sukses. Buat orang yang malas belajar, buat orang yang tidak mau upgrade ilmunya, nggak mau upgrade skill, nggak mau pakai tools, nggak mau upgrade untuk lebih canggih, mereka nggak akan sukses. Justru mereka yang malas belajar, yang pengetahuannya rendah, yang keterbelakangan informasi, mereka itu adalah orang yang selalu gagal dalam trading forex. Bahkan orang-orang yang kategori seperti ini, mereka akan gagal di semua bidang, bukan hanya trading forex. Semuanya gagal. Dia nggak mau belajar, males, nggak mau upgrade, nggak disiplin, itu semua gagal. Dan mereka selalu larinya adalah menjadi korban-korban fixed income, menjadi korban ponzi, menjadi korban money game. Karena apa? Mereka males, nggak mau belajar, mau yang instan, mau cepet kaya. Itu adalah mangsa empuk buat oknum-oknum yang fixed income, ponzi, money game, yang mengatasnamakan trading forex, mengatasnamakan robot trading. Tetapi buat yang suka nonton video ini, yang selalu belajar, selalu upgrade, selalu disiplin, mereka tidak akan pernah menjadi korban oknum. Karena mereka pinter, mereka itu belajar. Sampai sekarang pun itu selalu memberikan edukasi yang sangat-sangat, edukasi yang tajam, apa adanya, ya, supaya penonton-penonton ini bisa membedakan mana yang harus dihindari dan mana yang harus diikuti. Itu. Oke, itulah penjelasan dari narasumber kita atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawaban dengan konten kita hari ini yang berjudul Mengapa Pasangan Mata Uang Dapat Diperjualbelikan. Pesan saya, jadilah penonton yang bijak dan pahami isi jawaban dari narasumber kita. Nah Pak, sebagai pesan dan nasihat dari video ini Pak, apa Pak pesannya? Ya, pesannya jangan pernah berhenti belajar, ya. Andrew bikin video ini kan supaya teman-teman penonton ini lebih cerdas, lebih pintar, ya, lebih terhindar dari yang namanya ponzi, money game, fixed income, oknum-oknum yang mengatasnamakan forex trading, robot trading untuk melakukan scamming, penipuan, supaya teman-teman itu terhindar. Tujuannya baik. Nah, jadi teman-teman harus paham isi dari setiap video yang disampaikan. Kalau nggak paham, puter ulang, nonton ulang. Masih nggak paham, tanya di kolom komentar. Andrew sangat senang membaca kolom komentar. Andrew selalu membaca kolom komentar setiap hari, dan Andrew selalu membalas kolom komentar setiap saat. Setiap ada komen yang masuk, Andrew selalu balas. Tapi kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang lebih private, silakan kirim ke Telegram atau WhatsApp di 0815 9910 880. Dengan senang hati Andrew akan replay pertanyaan kalian, tapi sabar ya, karena kan ribuan yang masuk nih pertanyaan, chat yang masuk itu ribuan. Nah, jadi itu karena ini konten yang sangat bermanfaat, jangan hanya berhenti di Anda saja. Anda harus membagikan konten ini kepada orang lain supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama, supaya orang lain bisa mendapatkan kebaikan yang sama dari konten yang Andrew buat. Andrew juga merasa itu sebagai rasa terima kasih dari kalian apabila kalian senang dengan konten ini dan membagikannya kepada orang lain. Itu jangan lupa juga buat teman-teman like, comment, subscribe dan share video ini, dan juga sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya, dan juga tips trading lainnya. Salam profit.